Siswa korban perundungan ataupun bullying beresiko mengalami gangguan psikologi seperti stres, depresi, bolos, dan juga putus sekolah. Bahkan sampai bunuh diri. 41% siswa Indonesia mengalami perundungan di sekolah. Apa gagasan kreatif kami dalam meminimalisir bullying yang terjadi di lingkungan sekolah? Kami melakukan gagasan kreatif dengan menerapkan 3M untuk meminimalisir bullying di lingkungan sekolah. Apa saja 3M? Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan untuk meminimalisir kejadian perundungan di sekolah, kami mempunyai 3 gagasan kreatif yang kami singkat dengan sebutan 3M. Apakah 3M itu? M yang pertama adalah mengedukasi siswa tentang pentingnya saling menghargai dan tidak melakukan bullying terhadap sesama peserta didik. Maka, tahapan yang dilakukan untuk melakukan itu adalah yang pertama, mengumpulkan peserta didik di dalam satu ruangan. Yang kedua, memberikan semangat seperti yel-yel kelas sebelum memulai edukasi. Yang ketiga, mengajak anak-anak untuk berdoa. Serta yang keempat, melakukan edukasi tentang pentingnya saling menghargai. Adapun core value pada tahapan-tahapan ini adalah core value pada tahapan yang pertama adalah mengumpulkan peserta didik di dalam satu ruangan berupa kegiatan adaptif, yaitu anak-anak dikumpulkan di dalam satu tempat untuk bisa beradaptasi dengan teman yang lainnya. Selain adaptif, di dalam kegiatan ini diharapkan juga guru dan siswa dapat berkolaboratif, di mana kata kuncinya adalah kesediaan untuk bekerja sama, dan panduan perilakunya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian tahapan yang kedua adalah memberi yel-yel di kelas sebelum memulai edukasi dengan tujuan menimbulkan rasa harmonis di antara para peserta didik, guru, dan juga rekan-rekan peserta didik itu sendiri. Dan tahapan yang ketiga adalah berdoa, yang merupakan core value ASN dari loyal, dengan kata kunci berdedikasi dan pengabdian. Tahapan yang terakhir adalah melakukan edukasi yang mengandung core value akuntabel, kompeten, dan juga kolaboratif, di mana panduan perilakunya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Serta untuk panduan perilaku kompeten membentuk orang lain untuk belajar. Dan panduan perilaku untuk kolaboratifnya adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dengan kata kunci, integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan, ahli di bidangnya, dan kesediaan untuk bekerja sama. Adapun penerapan nilai-nilai dasar dari kegiatan dan tahapan-tahapan ini adalah untuk memberikan edukasi yang regulasinya merupakan nilai budaya dan nilai potensi dalam pendidikan. Dan adapun hasil yang diharapkan adalah melalui kegiatan ini para siswa didik, para peserta didik dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki rasa kasih sayang dan juga persahabatan dengan teman-teman di sekitarnya, sehingga meminimalisir terjadinya perundungan
karena telah memiliki rasa kasih sayang di dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pada video tersebut adalah mengajak peserta didik untuk belajar sambil bermain kelompok. Adapun tahapan kegiatan pada kegiatan tersebut yang pertama yaitu mencari referensi permainan berkelompok dari YouTube yang menerapkan core value kompeten dengan kata kunci learning agility. Lalu panduan perilakunya yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Lalu tahapan kegiatan yang kedua adalah menyampaikan tata tertib permainan kelompok kepada peserta didik dengan core value berorientasi pelayanan dan kata kuncinya yaitu kepuasan. Dan dengan panduan perilaku ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Lalu tahapan kegiatan yang ketiga adalah membagi peserta didik menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok putra dan kelompok putri, dengan core value kolaboratif. Kata kuncinya yaitu kesediaan bekerja sama, lalu panduan perilakunya terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat dalam kegiatan ini adalah melaksanakan permainan sekaligus pembelajaran kelompok. Core value yang diterapkan yaitu ada adaptif dengan kata kunci inovasi, dan panduan perilaku terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Lalu core value yang kedua ada kompeten dengan kata kunci ahli di bidangnya, dan panduan perilakunya membantu orang lain belajar. Nah, kegiatan bermain kelompok ini diharapkan untuk menumbuhkan rasa keakraban di antara peserta didik, menciptakan suasana saling menghormati dan saling menghargai di antara peserta didik, sehingga nantinya mereka diharapkan untuk tidak melakukan bullying atau perundungan antar sesama peserta didik, antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang ketiga, kegiatannya yaitu melakukan evaluasi dan menghubungi orang tua peserta didik, di mana pada tahapannya yang pertama memberikan informasi tentang sikap anak yang melakukan bullying terhadap teman. Adapun core values-nya yaitu kolaboratif dengan panduan perilaku terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Adapun panduan perilakunya yaitu sinergi untuk hasil yang lebih baik. Dengan kata kunci membangun kerjasama yang sinergi untuk perubahan sikap anak. Penerapan nilai dasar berakhlaknya yaitu membangun kerjasama yang sinergi untuk perubahan sikap anak. Untuk tahapan yang kedua, yaitu memperhatikan atau mengawasi sikap anak setelah dapat bimbingan. Dengan core values-nya kompeten dan paduan perilakunya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dengan kata kunci kerja terbaik, di mana terdapat penerapan nilai dasar berakhlak yaitu mampu membimbing sikap siswa untuk belajar menjadi lebih baik. Dan kegiatan tahap yang ketiga yaitu melaporkan sikap anak yang mengalami perubahan dengan core values berorientasi pelayanan, di mana panduan perilakunya yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dengan kata kunci kepuasan. Adapun penerapan nilai dasar berakhlaknya yaitu mampu memberikan pelayanan prima demi perubahan sikap anak. Nah, dari kegiatan ini, capaian yang ingin diharapkan yaitu dengan melakukan kegiatan ini
Diharapkan siswa tidak melakukan bullying lagi terhadap temannya di sekolah, serta lebih menyayangi dan dapat bekerja sama dengan baik kepada temannya. Saya pikir ketika saya menjadi orang tua dan saya sudah memenuhi kebutuhan anak akan bahagia. Tapi ternyata itu berdampak buruk. Mungkin anak saya kurang perhatian dari saya karena saya sibuk kerja, tapi melupakan bahwa anak juga perlu diperhatikan. Mungkin kenakalan yang dilakukan oleh anak saya tadi adalah akibat dari kurang perhatian yang saya lakukan di rumah. Dan akhirnya dia mencari perhatian dengan melakukan kenakalan-kenakalan, salah satunya dengan membuli teman-temannya. Kita sebagai orang tua harus sadar bahwa anak juga punya sisi kemanusiaan yang harus dilatih dan dididik sejak dini. Sekolah bukanlah satu-satunya lingkungan yang mendidik anak, tapi lingkungan rumah juga sangat berpengaruh terhadap mental atau sosial kultural seorang anak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang aman dari bullying dengan menciptakan lingkungan yang sehat, menciptakan lingkungan yang saling memberi satu sama lain. Semoga bullying di Indonesia semakin berkurang dan kita semua menjadi generasi penerus untuk bangsa dan negara. Terima kasih.